Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wa syahrul qiyam wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan. Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk melakukan transformasi diri, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial. Ramadan adalah bootcamp kita, suatu pendidikan jiwa yang diharapkan berdampak pada perilaku kehidupan sosial kita. Puasa tidak hanya menjadi instrumen taqarrub kita kepada Allah, namun diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, kaum lemah, kaum mustad'afin yang hidup dalam kekurangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu sifat mulia yang dicintai Allah ialah empati, yaitu kemampuan merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah benar-benar beriman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kita untuk menyayangi apapun yang ada di sekitar kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang penyayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah apapun, siapapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar terdapat sebuah hikayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang relate dengan hadis tersebut. Dikisahkan, kana yamshi fi sikakil Madinah fara'a sabiyan fi yadihi usfurun fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan kaki di jalanan kota. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang memegang burung pipit. Wa kana yal'abu bihi. Burung tersebut dibuat mainan oleh anak itu. Farahima Umaru dzalikal usfur fashtarahu min ashabihi fa'taqahu. Lantas Umar radhiyallahu an merasa kasihan dengan burung tersebut. Lalu dibelilah burung tersebut dari anak itu dan dilepaskannya oleh beliau. Yang menarik dari kisah ini adalah falamma tuwfiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Ketika Umar radhiyallahu an telah wafat, banyak orang bermimpi
tentang keadaan beliau di dalam kubur. Fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bi. Mereka bertanya kepada Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu Umar? Qala ghafarali wa tajawaza anni. Beliau menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Qalu bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Mereka kembali bertanya, karena apa? Atau karena amal apa? Karena kedermawananmu, atau keadilanmu, atau kezuhudanmu. Qala Sayyid Umar radhiyallahu anhu menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri. Ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni biturab, menutupiku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, dan meninggalkanku sendirian, fadakhala alayya malakani muhibani, tara aqli warta'adat mafasili min haibatihima. Datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat gagah hingga membuat akalku tak mampu berpikir dan persendianku gemetar karena kegagahannya. Wa akhadhani wa ajlasani wa arada an yas'alani. Kedua malaikat itu meraihku, mendudukkanku dan hendak bertanya kepadaku. Fasami'tu nida'an minal hatifi. Saat itu aku mendengar suara atau hatif. Hatif di era sekarang seringkali diartikan handphone. Handphone dalam bahasa Arab selain jawala disebut hatif. Namun hatif dalam makna asalnya ialah suara yang kita tidak mengetahui, tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Hatif itu mengatakan, utruka abdi wa la tukhawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Tinggalkan hambaku dan jangan kalian menakutinya, karena aku menyayangi dan telah memaafkannya. Li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Karena dia telah menyayangi seekor burung pipit di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu dahsyat, begitu luar biasa kekuatan empati. Empati adalah jalan menuju rahmat Allah, dan rahmat adalah pintu ampunannya. Jika kita ingin diringankan beban kita di akhirat, maka ringankanlah beban saudara kita, beban sesama makhluk di dunia, sehingga kita nanti akan diringankan beban kita oleh Allah di akhirat. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal perubahan. Semoga kita keluar dari bulan yang mulia ini sebagai muttaqin yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.